Live santai. Thank you. Hai guys, ini live santai ya. Aduh dingin banget. Woi, jam segini baru keluar dari apartemen. Oke, insya Allah akan berjuang, berusaha setiap hari. Aku akan berusaha live karena akunku ini nggak sehat guys, banyak PL-nya, PL masa lalu dan PL masa sekarang. Yuk. Jadi jalan satu-satunya aku harus sering live, rajin live. Mudah-mudahan sih moodnya bagus ya, biar setiap hari aku bisa live untuk menyembuhkan segala penyakit di akun ini. Karena udah dicoba di berbagai cara, baik itu pakai mbasic.facebook.com, meta bisnis, nggak bisa. Kayak komputer, laptop, HP nggak bisa. Karena memang ada jenis PL yang nggak bisa dihapus guys. Makanya jaga akun kalian. Kenapa sih saya sampai ada PL ya? Karena saya suka banget melakukan sesuatu eksperimen. Ya. Melakukan sebuah eksperimen yang dimana akhirnya bisa membahayakan akun saya sendiri. Jadi jalan satu-satunya adalah live. Oke? Live ini live singkat 15 menit dengan tema PL masa lalu, PL sekarang, proses eksperimen. Oke guys, jadi kalian ada nggak yang mau ditanyain seputar FB? Oh ya guys, jadi ini aku ini lagi nanganin kasus pelanggaran ya, PL di beberapa platform. Nah, bulan ini adalah bulan terakhir pengajuan banding ya. Jadi kayaknya aku bakalan lebih fokus nanganin pelanggaran di beberapa platform. Dan insya Allah saya akan usahakan live di Facebook ini fungsinya untuk menyembuhkan dari segala penyakit ya. Ya walaupun hanya sekedar live gitu. Kalian tuh cuman hanya nonton tapi nggak ninggalin jejak. Nanti kalau aku posting kejujur, kalian pengennya disawer, pengennya dikasih, tapi kalian nggak ada supportnya ke aku, nggak ada, mana bisa gitu. Oke, thank you, open the door. Selamat siang juga. Ini live santai guys. Airport. Ini berada di airport. Saya bisa aja dan bisa banget ngadain live dengan tema kejujur kayak gitu. Tapi aku nggak maunya apa? Kasihan di kamu. Kamu nemenin live berjam-jam, kadang dapet, kadang enggak. Makanya kalau aku live santai aja kayak gini.
Jadi mereka-mereka yang hadir di live-ku itu hanya orang-orang yang butuh. Mereka yang butuh jawaban dari segala keluhan-keluhan Facebook. Jadi mereka yang tidak ada keluhan apa-apa, mana mungkin dia hadir, ya. Tapi dia tuh pengennya disawer dengan sawer gratis gitu. Tau nggak guys, saya dari ngonten di Facebook Pro tidak pernah ngadain kuis, tidak pernah ngadain kuis yang bagi-bagi kejujur di live, enggak. Dan tidak pernah ngadain challenge live kayak gini, enggak. Jadi dari dulu, cuman beberapa, udah 2 kali sih, 3 kali saya ngadain challenge mengundang 1K. Itu pun tidak live kayak gini, enggak. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Dan tentu orang-orang yang ikut ngadain challenge 1K itu mereka dapat semua. Kenapa saya tidak mengadakan challenge bagi-bagi kejujur atau bagi kuis-kuis live kayak gini, enggak? Karena aku kasihan aja sih sama kalian aja. Kasihan sama kalian. Kalian nonton live sampai berjam-jam. Ngincer kejujur, naga, amplop, donat, surat cinta, sepatu terbang. Dan kalian belum tentu dapat. Dan itu syaratnya luar biasa banget. Kalian harus share video, share live harus share live, harus melewati uji nyali dengan mengundang 1K pengikut, terus di share, terus di tag beberapa teman. Mau aja kamu guys, mau aja kamu bodoh-bodohin, digituin sama orang-orang yang suka ngadain live-live kayak gitu. Aku kalian tahu, aku berbagi kejujur itu kalian tahu nggak guys? Saya bagi kejujur kayak gitu, sebagian adalah mereka orang-orang yang setia, ya, yang interaksinya ikhlas, yang selalu hadir di live-ku dan tidak pernah skip videoku. Dan sebagian mereka yang dapat kejujurku adalah karena keikhlasanku dalam arti tanpa mereka ikut hadir live atau tanpa mereka sering ini, jadi semua kembali ke hati saya, ya. Itulah kenapa sih, kenapa saya tidak pernah mengadain live challenge bagi kuis-kuis. Nah, nggak pernah saya ngadain kayak gitu, karena menurutku kasihan di kalian, tau nggak? Kalian nemenin live berjam-jam, ngincer kejujur naga, sepatu terbang, bla 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 bla, yang cuman jumlahnya berapa, diperebutkan ratusan orang, ribuan orang, dan kalian harus melewati uji nyali, yaitu dengan share video live kalian, share video live, dengan mengundang 1K, dengan meng-attack teman-temannya. Itu syarat yang harus kalian lakukan sebelum kalian ikut live. Nah, kemudian sudah nyampe di live, kalian harus nemenin live sampai berjam-jam. Terus ketika hasil diumumkan, kalian zong, tidak dapat apa-apa. Logika pakai guys, logika. Mau aja ikut-ikutan kayak gitu. Kalau saya saranin kalau ingin cepat dapat kejujur, ikut challenge mengundang 1K, udah gitu aja, nggak usah ikut-ikut live yang harus
berbagai syarat. Harus mengundang 1K, terus share video share ini videonya, mengetek beberapa temen, tanpa kalian sadari ya, itu tidak sehat buat akun kalian. Lagian ngapain kamu tuh, lagi logika guys, ngapain kamu nemenin live sampai berjam-jam? Yang dibahas apa? Yang dibahas ilmu bukan? Kalau yang dibahas bukan ilmu, ngapain kalian mau digituin? Bodoh aja mau dibodohin. Ini aku live sebentar 15 menit. Ini aku live tujuannya untuk menyehatkan akun ya guys. Ini akunku emang lagi kena PL nih. Kenapa sampai viewersnya turun? Ya emang karena ini akunku udah nggak sehat. Makanya ini jalan satu-satunya, aku harus live setiap hari, live gitu. Aku kalau live itu memberi edukasi ke kalian. Jadi ketika kalian hadir di liveku, kalian dapat ilmu, dapat teguran, dapat motivasi, dapat arahan gitu. Bukan live yang nggak ada faedahnya, kalian ditonton sampai berjam-jam. Enggak, yang aku herannya tuh gini loh. Yang aku herannya gini, kalian gini loh. Yang aku nggak habis pikirnya tuh, kenapa orang-orang yang mau ikut live itu aja banyak banget syaratnya. Harus mengundang 1K, harus share video sebanyak-banyaknya, harus mengetek teman-temannya. Saya aja ngelihatnya aja ngenes, apalagi melakukan itu. No way. Dan hanya untuk apa? Hanya untuk merebutkan kejujur apa? Kejujur apa? Hanya naga, berapa surat cinta, berapa sepatu terbang, itu diperebutkan ribuan orang. Kayak aku dong, ngadain challenge 1K ya udah 1K, nggak usah tanpa syarat-syarat apa-apa. Syaratnya cuma apa? Di follow, kirim rekam video, udah selesai. Insya Allah dapat semua, walaupun receh tapi adil gitu loh. Nggak harus ditak berapa orang. tapi masih ada orang yang mau digituin gitu, herannya. Terus ada lagi tuh, aku heran deh sama kalian. Kok mau-maunya gitu, mau-maunya dibodoh-bodohin dengan status kayak gini. Dengan status kayak gini. Siapa yang mau akunnya berkembang, tinggalkan jejak di sini. Nanti pasti bawa kejujur. Ya Allah. Kok masih aja di tahun 2025 masih mau dibodoh-bodohin sama akun-akun raksasa yang hanya nipu-nipu kalian. Itu masih banyak tuh lewat-lewat di berandaku. Masih banyak lewat-lewat di berandaku akun-akun raksasa. Akun raksasa yang suka nulis statusnya kayak gini. Siapa yang mau akunnya berkembang, tinggalkan jejak di sini, pasti akan dapat kejojor pulangnya. Pembodohan publik, penipuan publik. Assalamualaikum Kak Majalika, waalaikumsalam. Terus yang aku herannya tuh kalian kok mau digitu-gituin gitu loh. Terus ada lagi tuh akun-akun raksasa kayak gini. Siapa yang butuh tantangan mingguan, tinggalkan jejak di sini. Pasti saya akan penuhi tantangan mingguan kalian. Kalian rebutan kayak gitu. Oke lah, gini loh guys ya. Interaksi bebas silakan, tapi bodoh jangan gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohin dengan akun-akun besar, akun-akun raksasa. Selamat siang juga. Kalian tahu nggak? Saya sudah menghabiskan 20 juta untuk beli kejojor. Dan kejojorku habis buat sawer-sawer ke pemula, bukan sawer suhu. Dan kalian tahu, selama saya ngonten tidak pernah mengadain challenge live, bagi-bagi kuis kayak gitu yang nemenin saya berjam-jam, tidak. Itu bukan saya.
ya. Jadi ketika saya live, yang saya ajarin ke kalian adalah ilmu, edukasi, isinya daging, memberi kalian motivasi, memberi kalian bagaimana caranya biar tidak dibodoh-bodohin. Tuh ya. Lalu mereka-mereka yang dapat kejujurku ya mereka yang aku nilai, mereka interaksi ikhlas, tidak pernah nodong-nodong. Kalau rezeki pasti akan saya ciduk gitu. Makanya terus gini, terutama kecuali dulu ya, dulu iya waktu itu ya, waktu ada syarat monetisasi yaitu iklan in-stream ya. Syarat monetisasi iklan in-stream itu kan harus 60.000 jam tayang, 5.000 pertemanan. Nah di situ saya ngejar jam tayang. Nah ketika saya ngejar jam tayang, maka saya ini meworo-woro siapa yang setiap hari Jumat mau dapat kejujur hadir di liveku. Dan itu alhamdulillah ya, yang hadir lumayan dan semua dapat semua, tidak ada yang nggak dapat. Tapi receh 10, 20, 30, 50 dan yang paling tinggi 100. Itu saya adain dulu ya. Saya adain itu dulu beberapa bulan yang lalu ketika persyaratan iklan in-streamnya itu 60.000 jam tayang. Nah itu saya ada tujuan, tapi kalian tahu nggak apa yang dibahas di liveku? Ilmu. Jadi kalian tuh dapat ilmu, dapat kejujur juga. Tapi ini saya bahas beberapa bulan yang lalu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang saya tidak menjanjikan hal-hal seperti itu. Gitu loh. Nah yang jadi herannya tuh kalian nemenin live sampai berjam-jam. Apa yang didengerin? Ilmu dapat nggak? Kejujur dapat nggak? Mau aja dibodoh-bodohin. Udah guys, ini udah 15 lebih. Assalamualaikum Kak Ica, waalaikumsalam. Ingat ya, ingat, saya tidak pernah buat konten iming-iming kejujur, anti. Saya anti buat konten iming-iming kejujur. Ya, jadi ketika saya posting kejujur, teks, caption itu intinya apa? Ilmu. Bukan yang statusnya kayak gini. Bukan yang statusnya kayak gini. Siapa yang akunnya mau berkembang, silakan tinggalkan jejak. Penipuan kayak gitu, pembodohan publik. Siapa yang mau dapat kejujur, silakan tinggalkan jejak. Itu namanya iming-iming kejujur. Konten-konten iming-iming kejujur. Terus ada lagi konten-konten kayak gini. Siapa yang mau dapat kejujur hadir di liveku? Kalian yang mau dibodoh-bodohin aja, nurut aja. Aku udah ini guys, aku udah sering kali negorin sama orang-orang kayak gitu. Jangan pikir saya nggak takut. Saya nggak takut ya. Siapapun yang menyimpang pasti akan saya tegur. Walaupun nanti saya yang berhadapan sama orang itu. Akun raksasa yang followernya ratusan aja, kalau edukasinya nyimpang aja aku langsung tegur kok. Terus apa? Orang-orang yang dipanggil coach kayak gitu, yang mempunyai langganan follower kayak gitu, itu kalau yang nggak masuk logika, nggak masuk akal aja aku berani negur. Nggak ada takutnya aku guys. Aku hanya takut sama kebenaran. Aku hanya takut kepada Allah. Aku hanya takut dengan keadilan. Ya. Edukasi cek komentar. Kalau edukasi cek komentar, kalau 1, 2, 3 oke lah. Kalau misalkan di reel ya, video reel itu yang caption kayak gitu oke, 1, 2, 3. Tapi jangan semuanya seperti itu. Itu namanya
apa itu edukasi? Yang namanya edukasi pure murni ya full face, menerangkan secara full face, face to face, atau memberi tutorial. Kalian tahu nggak? Ini saya kasih tahu ya. Mereka yang bikin edukasi caption di video reel yang durasinya 3 detik, 4 detik, 5 detik, terus cek di kolom komentar, itu adalah jawaban-jawaban copy paste. Itu jawaban-jawaban mereka yang copy paste di suhu A, B, C, D. Jadi ketika kalian tanya kepada mereka pasti jawabannya sama. Karena jawabannya juga copy paste. Bukan berdasarkan analisis, verifikasi data, bukan berdasarkan eksperimen. Jadi mereka yang, makanya aku kadang sering ngingetin kalian, kalau memang kalian bukan di bidangnya, jangan sekali-kali memberi edukasi menyesatkan, karena kasihan nanti pemula ditelan mentah-mentah yang jadi huru hara. Jadi setiap pertanyaan pasti jawabannya beda-beda. Ya, edukasinya copy paste, jawabannya ya copy paste. Beda orang yang memberi edukasi berdasarkan ilmu, pemahaman, analisis, verifikasi data, eksperimen, itu beda. Jadi mereka yang dikeluarin itu di luar kepala gitu guys. Jadi kalian mau tanya sejenis apapun pasti paham, pasti tahu jawabannya. Oke guys, ini aku live sebentar ya. Kenapa aku bisa sampai kayak gini? Karena aku tuh pengalaman konten udah lama guys. Tahun 2017 ya. Tahun 2017 itu aku udah bergelut yang namanya dunia konten kreator. Udah bergelut bagaimana monetisasi, dismonetisasi, video re-upload, daur ulang, bagaimana mengajukan banding, bagaimana menghadapi pelanggaran. Saat ini aja aku lagi sedang menanganin kasus PL, pelanggaran di beberapa platform ya. Dan akunku sendiri ini kena PL akibat apa? Akibat sering melakukan eksperimen. Jadi ada tuh konten-konten kreator yang pengalamannya baru seumur jagung udah bikin konten-konten memberi edukasi. Edukasinya berdasarkan copy paste, jawabannya berdasarkan copy paste. Aduh. Kalau kalian tidak menguasai ilmunya, yang ada kalian akan apa? Stuck. Kalian nanti ditanya ini itu bingung, kalian nggak bisa jawab. Karena itu nggak main-main guys ya. Yang kita pegang, yang kita handle itu IT, dunia IT, teknologi, ya, ilmu informasi. Jadi kebanyakan mereka itu didapat juga di dunia perkuliahan, bukan belajar otodidak. Udah dulu ya guys. Ini live udah cukup lumayan. Udah ini 23 menit sudah. Tadi niatnya live cuma 15 menit. Siapa Sakila Azara? Nah nanti saya akan bahas nih Kak Sakila, dibahas di VOD ya. Karena ini yang saya amati juga banyak banget orang-orang yang termakan sama hoax yang masalah iklan reel ya. Karena saya udah mengadakan satu eksperimen. Karena kan aku megang beberapa akun Facebook. Salah satunya ya buat eksperimen biar bisa share ke kalian. Ya. Kalian tahu nggak sih, kalian tahu nggak? Saya ini kerja mati-matian di dunia nyata maupun di internet. Itu penghasilannya bukan saya nikmatin sendiri, guys. Ya, penghasilannya aku salurkan. Kalian tahu, penghasilannya buat nolong-nolong orang-orang. Penghasilannya buat nolong-nolong penderitaan orang lain. Ya saudara, ya keluarga, ya orang-orang yang memang pantas harus aku tolong. Makanya ketika aku dihadapkan sesuatu yang mungkin sangat sulit sekali, aku cuma doanya gini, ya Allah, Engkau yang maha menyaksikan, Engkau yang maha melihat, sebagaimana saya selalu mempermudahkan urusan orang lain,
baik itu saudara, keluarga, teman, ataupun siapapun. Atas izin-Mu ya Allah, atas perantaraku ya Allah, maka hamba mohon mudahkan segala urusanku. Itu doa yang selalu ketika aku di saat aku benar-benar putus asa. Putus asanya apa? Ketika aku dikasih cobaan, aku udah usaha ini itu terus gagal, di situ aku langsung hatiku hanya doanya seperti itu. Ya Allah, hamba-Mu ini sedang keadaan susah. Hamba-Mu ini sedang diuji Engkau berbagai macam ujian. Dan hamba masih sanggup membantu, menolong orang lain. Maka mudahkanlah urusanku ya Allah. Sudah berapa banyak aku cuman gini, ya Allah, aku cuman hanya kadang di saat bener-bener pikiranku buntu, putus asa, kayaknya tuh rasanya lelah sekali, aku cuman doanya kayak gini, ya Allah, Engkau yang maha menyaksikan, Engkau yang maha melihat sebagaimana ujian demi ujian yang Engkau timpahkan kepadaku di saat keadaanku sedang diuji Engkau ya Allah. Tapi hamba masih tetap berusaha mempermudahkan segala urusan orang yang benar-benar membutuhkan uluran tanganku. Walaupun keadaan diri hamba terpuruk ya Allah, walaupun diri hamba keadaannya benar-benar menghadapi ujian yang luar biasa, maka hamba mohon ya Allah, mudahkanlah segala urusanku sebagaimana hamba memudahkan urusan hamba-hambamu atas izin-Mu lewat perantaraku ya Allah. Itu guys, itu doa paling mentok ketika aku dalam keadaan benar-benar tidak dapat pertolongan dari siapapun. Aduh, kok jadi curhat ya. Hari ini saja ya, kalian tahu nggak? Hari ini saja uangku, gajianku buat berobat saudara yang sudah aku tolong, buat apa? Buat operasi mata. Ya. Aku cuman bersyukurnya gini. Oke. Dulu saya cobaannya nggak begitu berat ya, nggak seperti sekarang. Jadi dulu saya dikasih rezeki luar biasa sama Allah dan dikasih kehidupan yang amat baik, dalam arti saya tidak pernah ada yang namanya ujian-ujian ekonomi. Jadi waktu itu saya alhamdulillah bisa rezeki-rezeki yang dari Allah bisa saya belikan investasi ya, investasi berupa tanah, sawah dan sebagainya. Dan itu saya dapatkan beberapa tahun yang lalu. Dan itu juga saya sedekahnya lancar gitu. Nah, suatu ketika di tahun 2021 itu ujian ini ya, bukan ujian ekonomi. 21, 22, 23 itu bukan ujian ekonomi. Jadi hartaku masih aman-aman, tapi sedekahku masih tetap berjalan. Tapi aku diuji ekonomi ketika tahun 2024. Yang dimana tahun 2024 awal itu aku pembangkitan. Aku bangkit dari keterpurukan selama 3 tahun. 3 tahun itu 2021, 22, 23 itu mentalku hancur guys. Aku merasakan hidup seperti mayat hidup. Aku tidak ada ketertarikan sama dunia. Ya. Nah, awal tahun 2024 itu aku udah berusaha bangkit perlahan-lahan. Dan di pertengahan tahun 2024 sekitar bulan 6, bulan 5, bulan 6 itu aku dikasih cobaan yang luar biasa. Ya. Dikasih ujian ekonomi. Tabunganku terkuras habis. Tabunganku, uangku ratusan juta, hampir 1 M itu habis ludes.
Itu buat apa? Buat nolong orang. Bukan orang sih, saudara ya. Kalian tahu, buat nolong saudara. Buat membayarin hutang-hutang saudara. Jadi intinya segala masalah musibah yang aku tanganin itu bukan berdasarkan dari diriku, berdasarkan dari orang lain, keluarga, saudara, dan aku berusaha membantunya walaupun aku yang jadi bebannya. Jadi kalau misalkan untuk urusan bagi-bagi kejojor di dunia Facebook, media sosial itu sebenarnya bukan sedekah ya guys. Karena yang namanya sedekah itu kan lebih tepatnya ini ya, lebih tepatnya di dunia nyata yang bener-bener yang bener-bener pantas dikasih gitu kan, sesuai dengan keadaan gitu. Tapi kalau di Facebook kan berbagi-bagi kayak gitu bukan sedekah tapi apresiasi, support gitu. Itu aja ya guys. Dari tadi aku mau berhenti live malah ngobrol. Oke guys, makasih semuanya. Ini saya tidak menyapa satu-satu ya, karena memang aku kalau live, kalau sudah bicara ke arah tema, ke inti pokok, inti pembahasan, pasti fokus di situ gitu. Jadi ini saya nyapa yang udah komen aja sebentar, habis itu nanti di off. Siapa ini? Selamat siang Bunda Erni Rafis yang juga Bun. Assalamualaikum Kak Usep Suryati. Waalaikumsalam. Sakila Azhar pengen live lagi, tapi sekarang kalau live nggak ada yang, nggak masalah Kak, karena kita lagi nggak ngejar jam tayang. Siapa lagi nih? Assalamualaikum Kak Ica Ramsi Rama. Waalaikumsalam. Tikno Alfa fakta Kak sampai mata kiyep nggak dapat apa-apa. Nah itu kan Fredsal, very nice post, thank you, so beautiful of course. Semoga akunnya cepat sehat Kak, amin. Nah ternyata yang komen cuman hanya beberapa orang ya. Ella Ahmad, assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam. Betul sekali Besti, banyak juga yang buat follow dapat satu kecil padahal song Mifa Sob. Iya Kak, hati-hati ya, jangan tergiur hal-hal yang kayak gitu ya. Edukasi, cek komentar Kak. Nah ya Sakila Azhar udah dibahas tadi, tegas lah Kak Ica. Oke semuanya, ini semoga segala urusan termudahkan, amin amin ya Allah, amin amin. Oke guys, makasih ya yang udah hadir, makasih, bye, assalamualaikum. Ini